Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester 6 Prodi PGSD yang diampu oleh Ibu dosen Hemidatul Rohman, Magister Pendidikan, dan nama saya Nana Listiana, kelas A8 R2 NIM 1813304 kali 397. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi, yaitu dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca pada anak disleksia kelas 3 SD Negeri 04 Mijen Demak. Penelitian telah mengumpulkan data-data dan informasi mengenai peserta didik kelas 3 SD yang mengalami kesulitan membaca. Data dan informasi yang terkumpul berdasarkan permasalahan kesulitan membaca ternyata telah ditemukan, yaitu dari faktor keluarga, faktor guru, dan faktor dari peserta didik yang mengalami disleksia. Kelas 3 SD Negeri 04 Mijen Demak terdiri dari 18 peserta didik. Laki-laki berjumlah 11 dan perempuan berjumlah 8. Terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Peserta didik tersebut bernama Nisa Kamelia, alamat rumah Mijen RT 03 RW 08 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Peserta didik tersebut berumur 10 tahun. Yang pertama yaitu dari faktor keluarga. Peneliti telah melakukan wawancara kepada orang tua peserta didik dan melihat secara langsung kegiatan kehidupannya selama beberapa hari ke belakang. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan bahwa orang tua peserta didik sibuk bekerja dan pulangnya malam-malam. Keluarga tersebut berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ayah dari peserta didik tersebut pekerjaannya sebagai supir bus dan pulangnya setiap seminggu sekali. Ibu dari peserta didik tersebut bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan dan pulangnya setiap jam 9 malam. Kakak dari peserta didik tersebut setiap harinya juga bekerja dan kerjanya itu ada jadwalnya, shift siang dan shift malam, sehingga peserta didik tersebut kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Peserta didik tersebut juga jarang sekali belajar setiap harinya. Setiap ada tugas sekolah dan PR selalu dikerjakan oleh kakaknya. Ketika kakaknya mengerjakan tugas dari peserta didik tersebut, dan peserta didik tersebut malah asyik bermain sendiri, sehingga anak tersebut tidak mengerti apa tugasnya dikarenakan tidak membaca dan tidak dibimbing oleh kakaknya untuk mengerjakan PR. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari peserta didik tersebut, berlanjut setiap harinya, sehingga anak tersebut tidak pernah belajar membaca dan menulis. Sang keluarga tersebut tidak mengetahui kekurangan dari anaknya. Orang tua tersebut menganggap bahwa anaknya bodoh karena tidak dapat membaca dan menulis. Ayah dari anak tersebut juga sering membentak dan berbicara kasar dengan nada yang tinggi. Apabila anak tersebut tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, maka ayahnya akan langsung memanggil namanya dengan nada yang tinggi. Berdasarkan observasi, menurut peneliti bahwa anak tersebut merasa tertekan karena kurangnya perhatian dari keluarga. Tetapi peneliti melihat bahwa kakak dari anak tersebut memahami akan kesulitan yang dialami oleh adiknya, sehingga kakak tersebut berusaha untuk membimbing adiknya dengan cara mengikutkan les privat. Harapannya, melalui les privat tersebut, Nisa bisa kembali membaca dan menulis, sehingga dapat mengikuti pembelajaran setiap harinya dan tidak tertinggal lagi. Lingkungan di dalam rumahnya yang kurang sehat dikarenakan berantakan dan jarang dibersihkan. Selanjutnya yaitu dari faktor genetik, yaitu turun-temurun. Latar belakang dari ibu kandung peserta didik tersebut
saat masih remaja adalah menjadi TKW selama beberapa tahun di luar negeri ibu dari Nisa tersebut disiksa oleh majikannya. Pada saat pulang ke Indonesia, ibu tersebut mengalami amnesia dan sering mengamuk. Kemudian dilakukan beberapa terapi dan pengobatan. Sampai saat ini ibu tersebut mengkonsumsi obat supaya sehat dan tidak mengamuk. Kemudian ibu tersebut hamil dan melahirkan Nisa. Mirisnya, ternyata hal tersebut membuat Nisa mengalami disleksia. Usaha yang dilakukan oleh kakaknya saat ini adalah membelikannya berbagai macam buku cerpen yang di dalamnya terdapat banyak gambar. Harapannya dengan buku tersebut dapat menarik perhatian Nisa sehingga Nisa akan mampu belajar membaca secara pelan-pelan. Namun, apabila dari pihak orang tua tidak membantu dan menemani Nisa dalam belajar, Nisa tidak akan bisa membaca karena Nisa membutuhkan orang yang membimbingnya ketika belajar di rumah maupun di sekolah. Faktor yang kedua adalah faktor pribadi dari peserta didik yang mengalami disleksia, yaitu Nisa. Peneliti telah melakukan wawancara dan melakukan observasi kepada peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Hasil dari wawancara kepada peserta didik adalah Nisa tidak bisa memahami masing-masing huruf dan bunyinya. Selain itu, Nisa juga tidak bisa membedakan huruf D dan huruf B dan tidak dapat menulis. Nisa hanya bisa menulis namanya sendiri dengan kata Nisa. Nisa bisa menulis namanya dikarenakan sudah diajarkan sejak di taman kanak-kanak atau di TK untuk belajar menulis nama panggilannya, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan hingga di sekolah dasar. Peneliti mencoba mengenalkan beberapa huruf vokal dan huruf abjad. Secara pelan-pelan, peneliti mencoba menulis kata B, kemudian menyuruh Nisa untuk menulisnya kembali di kertas, dan hasilnya Nisa mampu menuliskan kata B. Kemudian, peneliti mencoba untuk membacakannya dan menyuruh Nisa untuk menirukan, dan hasilnya bisa. Setelah beberapa menit, kemudian peneliti mencoba mereview kembali dengan cara mengarahkan Nisa untuk menulis kembali di kertas dengan kata B, dan hasilnya Nisa tidak bisa. Nisa dapat menulis jika ada contoh kalimatnya. Nisa tidak bisa menulis dikarenakan Nisa tidak dapat membaca. Saat guru menjelaskan pembelajaran, anak tersebut sibuk dengan bermain dan hanya membuka-buka buku tema, kemudian menutupnya kembali. Anak tersebut juga sering mengobrol dan bermain sendiri ketika guru menjelaskannya. Peserta didik tersebut menjadi bosan dan tidak fokus dalam pembelajaran karena peserta didik tersebut tidak bisa membaca dan menulis ketika guru memberikan tugas. Peserta didik tersebut terkadang mengajak bermain dengan temannya yang lain ketika guru sedang mengerjakan materi, ketika guru sedang menyampaikan materi. Tetapi peserta didik tersebut selalu menjalankan tugas apa yang diperintahkan oleh guru, kecuali mengerjakan tugas membaca dan menulis. Misalnya diberi tugas untuk menggambar atau bergotong royong untuk membersihkan kelas, maka peserta didik tersebut sangat antusias untuk menjalankan. Karena peserta didik tersebut paham dengan tugasnya, sehingga anak tersebut menjalankan dengan baik dan benar. Berdasarkan pengamatan oleh peneliti, Nisa dalam berpenampilan dan hidup rumahnya kurang bersih. Rumahnya yang berantakan dan penampilannya saat sekolah tidak rapi. Nisa setiap pagi jarang sarapan. Oleh sebab itu, maka Nisa sulit untuk menerima pelajaran karena kurangnya asupan dan semangat. Nisa di lingkungan sekolah juga sering menggaruk-garuk rambutnya. Kami mengira bahwa Nisa di rambutnya mempunyai kutu yang sangat banyak, sehingga Nisa tidak nyaman saat belajar. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Nisa di lingkungan rumah mempunyai sikap yang sangat baik dan mudah berkomunikasi. Namun, apabila berbicara dengan Nisa, harus pelan-pelan agar Nisa mampu menangkapnya.
Nisa mudah bingung dan linglung. Hal tersebut dapat dilihat dari ekspresi wajahnya dan tangannya yang suka menggaruk rambutnya. Hal tersebut sering dilakukan oleh Nisa ketika ia merasa bingung atau sulit menangkap pembicaraan orang lain yang sedang mengajaknya berbicara. Nisa jarang sekali olahraga. Terkadang tubuh dan ekspresinya terlihat pucat dan lemas. Berdasarkan hasil wawancara, Nisa tidak suka dengan olahraga, dan menurut Nisa hal tersebut membuatnya ia capek dan kotor. Terkadang saat guru sedang menjelaskan pembelajaran matematika, Nisa tertidur, kepalanya dan tangannya di atas meja. Hal tersebut yang membuat Nisa mengalami kesulitan membaca dan menulis, dan mengalami keterlambatan dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada faktor dari guru. Peneliti telah melakukan wawancara secara online dan langsung, serta mengikuti kegiatan pembelajaran selama 2 hari untuk mengetahui bagaimana cara guru dalam menyampaikan pembelajaran. Hasilnya, guru menyampaikan pembelajaran cukup bagus, cuman jika untuk anak yang mengalami disleksia seperti Nisa, itu terlalu cepat, dikarenakan guru tersebut harus mampu menyelesaikan materi dengan waktu yang telah ditentukan. Guru kurang memahami karakter masing-masing peserta didik. Selintas semua peserta didik terlihat aktif, namun jika diamati satu persatu, masih terdapat peserta didik yang tidak paham atau bahkan tertinggal pelajaran karena anak tersebut tidak dapat membaca dan menulis. Guru hanya fokus kepada tujuan pembelajaran pada hari itu. Apabila menurut guru sudah menyelesaikan dengan baik, maka menurut guru peserta didik tersebut sudah paham. Tetapi guru belum sepenuhnya melihat keberhasilan peserta didik secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pengamatan, guru belum mempunyai pengalaman tentang memahami peserta didik yang mengalami disleksia, sehingga guru memperlakukan sama dengan peserta didik yang normal. Guru belum punya pengalaman tentang bagaimana cara menghadapi anak yang mengalami disleksia. Jadi, guru membimbing anak tersebut berdasarkan pengetahuan. Guru tidak secara bertahap sesuai dengan aturan atau cara menangani anak disleksia. Guru kurang akrab dengan Nisa, sehingga guru tidak memahami kesulitan yang dialami Nisa. Mungkin dikarenakan guru tersebut adalah laki-laki, sehingga Nisa merasa takut dengan guru tersebut. Menurut peneliti, jika gurunya Nisa perempuan, mungkin guru tersebut akan lebih sabar dalam membimbing Nisa. Nisa pun tidak takut dengan guru tersebut apabila guru tersebut perempuan, sehingga Nisa dan guru tersebut bisa akrab dan mampu menyelesaikan kesulitan membaca yang telah dialami oleh Nisa. Ternyata saat ini guru sudah mengetahui tentang kesulitan membaca yang dialami oleh Nisa. Upaya yang telah dilakukan oleh guru saat ini adalah setiap pulang sekolah diadakannya les secara 4 mata dengan Nisa selama 10 menit untuk belajar membaca dan juga bekerja sama dengan pihak keluarga dengan memberikan tulisan di setiap ruangan. Contoh, pintu di kamar dikasih tulisan PINTO untuk melatih Nisa supaya mampu belajar membaca secara perlahan. Guru Nisa selalu sibuk dengan anak-anak atau peserta didik yang lain yang normal. Saat ini, Nisa sudah diperhatikan dan diberi tahapan-tahapan dari guru tersebut agar bisa membaca dan menulis. Namun, hal tersebut masih jarang dilakukan. Dalam 1 minggu hanya dilakukan 2 kali tatap muka guru dan Nisa, yaitu pembelajaran tambahan selama 15 menit setiap pulang sekolah. Apabila dilihat dari faktor lingkungan, di rumah dan di sekolah, Nisa tidak mempunyai teman dan jarang sekali untuk belajar kelompok. Mungkin dikarenakan Nisa jika diajak belajar kelompok tidak dapat fokus dan tidak dapat mengikuti, dikarenakan Nisa belum bisa menulis. Setiap ada tugas, jika kakaknya sedang sibuk, maka Nisa akan menyontek jawaban dari teman sebangkunya. Hal tersebut membuat Nisa dijauhi oleh teman-temannya. Di sekolah, Nisa tidak pernah datang ke perpustakaan, melainkan sibuk bermain dan suka membeli makanan-makanan ringan. Uang saku Nisa lumayan banyak, yaitu 5.000 per hari. Menurut peneliti, untuk anak SD, uang saku 5.000 tersebut adalah sangat banyak. Seharusnya 3.000 sudah cukup. Apabila uang saku peserta didik banyak, hal tersebut juga dapat mempengaruhi belajar peserta didik. Guru tidak pernah mengarahkan peserta didiknya untuk datang ke perpustakaan, sehingga menurut Nisa ruang perpustakaan asing baginya. Hal yang paling disukai Nisa adalah ketika melihat buku yang banyak gambar-gambarnya. Nisa akan tertarik untuk melihat
dan membuka-buka buku tersebut. Apabila buku tersebut terdapat gambar-gambar kartun yang sangat banyak, sangat disayangkan sekali karena guru baru saja mengetahui bahwa terdapat anak yang mengalami disleksia saat Nisa kelas 3 SD. Guru kelas 1 dan 2 tidak mengetahui bahwa anak tersebut mengalami disleksia dan akhirnya anak tersebut naik kelas sampai dengan kelas 3 SD. Pandemi saat ini lebih mensulitkan bagi Nisa untuk mencoba belajar dan membaca secara perlahan. Karena baru beberapa kali guru melakukan les secara 4 mata kepada Nisa saat pulang sekolah, ternyata pemerintah sudah memutuskan untuk pembelajaran dilakukan secara daring. Selanjutnya, hal tersebut membuat Nisa semakin sempit sekali kesempatannya untuk belajar membaca. Saat pandemi, guru belum melakukan les secara online kepada Nisa untuk belajar membaca. Guru hanya mengirimkan materi dan tugas lewat aplikasi Zoom Meeting. Menurut hasil wawancara kepada guru Nisa secara online, saat ini selama pandemi Nisa jarang sekali mengumpulkan tugas dan mengikuti pembelajaran secara online. Nisa belum mempunyai handphone sendiri, melainkan dengan menggunakan HP kakaknya. Selama pandemi ini, semua yang mengontrol tugas Nisa adalah kakaknya. Kakaknya pun sibuk dengan pekerjaan, jadi tidak begitu mengutamakan tugas sekolah Nisa. Guru hanya memberikan tugas, tidak mengingatkan kembali kepada peserta didiknya yang belum mengumpulkan tugas. Guru kurang memperhatikan perkembangan peserta didik setiap harinya, dan pembelajaran menjadi kurang nyaman karena suasana kelas yang kurang menarik perhatian peserta didik, ruang kelas yang kurang bersih, dan warna cat kelas yang tidak cerah sehingga terlihat pucat dan membuat peserta didik kurang bersemangat. Jadi dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil dari observasi dan wawancara kepada peserta didik yang mengalami disleksia, kesulitan membaca kelas pada kelas 3 SD, yaitu terdapat 3 faktor, yaitu faktor dari orang tua peserta didik, faktor dari peserta didik itu tersendiri, dan faktor dari guru. Faktor yang pertama adalah dari keluarga, yaitu keturunan dari ibu peserta didik yang mengalami disleksia. Ibu tersebut setiap hari mengkonsumsi obat agar tidak mengamuk dan marah-marah. Selain itu, keluarganya yang sibuk bekerja, sehingga anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan tidak ada yang menemani belajar. Peneliti telah melakukan wawancara kepada orang tua peserta didik dan melihat langsung kegiatan kehidupannya selama beberapa hari ke belakang. Nisa tidak pernah sarapan setiap hari dan hidupnya kurang bersih. Faktor dari guru peserta didik yang mengalami disleksia adalah guru yang kurang memperhatikan peserta didik yang mengalami disleksia. Guru tidak memperhatikan satu persatu. Guru tidak mengetahui kebutuhan masing-masing peserta didik. Guru kurang akrab dengan semua peserta didiknya. Guru hanya fokus kepada tujuan pembelajaran saat hari itu. Apabila menurut guru sudah menyelesaikan dengan baik, maka menurut guru peserta didiknya sudah paham dan jelas. Tetapi guru belum sepenuhnya melihat keberhasilan peserta didik secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pengamatan, guru belum mempunyai pengalaman tentang memahami peserta didik yang mengalami disleksia, sehingga guru memperlakukan sama dengan peserta didik yang normal. Sekian pemaparan hasil observasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.